gue sempat ngeliat nih di medsos lu lagi deket sama cewek sampai tukeran jaket. Kalau nggak salah nama cewek itu Natalia. Coba dong ceritain. 5, 4, 3, 2, 1. Tutup jendelanya. Kok jendelanya? Halo. Halo. Selamat siang Pak Cahyo dan teman-teman. Siang. Kami dari kelas 11B, saya sebagai host Vidi. Host Jason. Kami akan membawakan talk show berjudul Hukuman Mati. Selamat menyaksikan. Tapi sebelum itu kita manggil dulu narasumber kita. Langsung saja. Julia, Febrian, dan Kelly. Silakan duduk masing-masing ya. Ini boleh makan nama ya? Oke. Tapi sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu deh masing-masing. Ini siapa? Dari cowok. Jadi nama saya Rini Sakur Salim dan saya adalah mahasiswa jurusan teologi khususnya di agama Katolik. Oke, sekarang ini Nama saya Febrian Cornelius, saya ngambil dari jurusan psikologi. ini dua cewek di samping kanan saya. Saya Grace Kelly, mahasiswi dari jurusan hukum. Saya Julia Tejo dari jurusan Perbandingan Agama APA di Universitas UI. Oke, tapi Ada yang berbanding apa jurusan? mereka sudah menjelaskan tentang nama dan jurusan mereka. Tapi sebelum itu kita tanya dulu deh keseharian mereka tuh ngapain aja. Dari yang cewek dulu deh. Tadi kan barusan cowok ya guys. Sekarang dari yang cewek yang baju merah. Akhir-akhir ini lagi aktif. Ngapain aja ya? di kuliah atau pertemanan, lagi dengan keluarga, liburan, ngapain aja nih? Coba dong sebutin cerita gitu. Kuliah sih ya. Kuliah akhir-akhir ini sudah mendekati masa skripsi sih. Skripsi. Nah, karena saya jurusannya itu perbandingan agama gitu atau agama yang ada di Indonesia, jadi tugas saya itu meneliti lebih lanjut tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Dan untuk podcast yang kali ini sepertinya saya diundang untuk masalah hukuman mati ya. Betul sekali. Nah, Lanjut. Dari yang baju hitam, Grace Kelly silakan. Grace Kelly. Oh, belakangan ini skripsi gue udah kelar sih ya. Jadi Wih. kayak gue tuh nyantai-nyantai aja sih di rumah belakangan ini. Terus kalau lu berdua bareng keluarga lu gimana nih? Ada liburan atau something? Atau ngapain aja nih kumpul-kumpul bareng keluarga? Terus ya, gue prefer olahraga sih. mungkin ada sih nanti. Lunar ya ternyata. Jadi kan penting ya. Bareng keluarga atau bareng pacar nih? Keluarga dong. Keluarga. Keluarga Oke. nomor 1 ya guys. Tuh dengerin guys, keluarga number one. Oke, sekarang dari yang cowok nih yang baju merah dulu. Yang ini nanti terakhir aja guys. Pas banget ya, karena saya itu baru namanya masuk kuliah, jadi belum ngerasain yang namanya ya skripsi gitu. Tapi sekarang sih masih belajar yang namanya kayak sejarah-sejarah agama Katolik, mulai dari gereja perdana sampai abad ke-21 ini. Berarti lu sekarang nih masih semester 1 nih sekarang nih. Iya. Oke, sekarang dia tentang baru semester 1 guys. Sekarang kita lanjut ke sebelah nih. Lu tuh gimana, Febrian? Kalau gua tuh udah ngelakuin skripsi tapi masih setengah. Jadi masih sibuk lah sampai sekarang ngerjain skripsi. Jadi kalau untuk waktu sama keluarga sama kawan tuh kurang banget. Kalau lu gimana kalau keluarga sama teman-teman gitu? Oh, ada keluarga pesan ya? apa, bahagia, sedih? Karena ya keluarga gue kan dari kampung halaman gue jauh dan gue merantau kuliah juga ikutan jauh, jadi ya udah jarang banget sih. Semangat ya. Oh ya, Feb, gue sempat ngeliat nih di medsos lu lagi deket sama cewek sampai tukeran jaket. Kalau nggak salah nama cewek itu Natalia. Coba dong ceritain gimana kedekatan lu sama Natalia. Masih gimana kayak ATS-an, pacaran atau gimana? Jangan bilang udah baru putus ya, soalnya barusan kemarin gue liat lu lagi deket bareng dia tukeran Iya, jaket. benar banget tuh. Aku juga lihat ya. Peluk-pelukan. Gimana nih tanggapan lu? Gimana ceritain deh gimana lu bisa deket Coba dulu sama jelasin Natalia? Gitu, coba jelasin ceritain. Muka boros tapi punya pacar loh. Waduh. Jadi beda. Gua aja nggak ada loh. Kayak ikut guys, kalau itu kalau bisa kita ikut ya guys. Oke. Yang penting punya. Ya, Gua klarifikasi. Bapak dulu. Oke lanjut gimana? Ceritain dulu. ceritain gimana lu Ceritain bisa supaya. pacaran sama Natalia selama beberapa bulan. Gua klarifikasi dulu. Oke. Gua bukan pacaran, cuman kawan deket gua. Kawan deket kok sampai tukeran jaket gitu, Feb? Nah, gimana tuh? Gimana Udah tuh? biasa, Cok, dari kecil. Dari kecil tukeran
Oh, sekalian aja lah. Masa kecil. Oke oke. Sama kawan-kawan gue yang lain juga sering tukar Oh, jaket. coba gimana nih kan? Cowok. Gimana lu? Nyebutnya kayak tradisi gitu loh. Gimana lu awal kenal si Natalia gimana sampai sekarang bisa deket sampai tukar jaket gitu? Kalau dulu waktu kelas 10 kan ada tuh namanya KSLC. Oh, Christophorus Leadership ya oke Camp. lanjut. Nah di situ kami walaupun kami sebenarnya beda kelas waktu itu, cuman dijadiin satu kelompok. Satu kelas tuh 2 orang untuk jadi satu kelompok. Nah di situ kami jadi satu kelompok. Kami awal cuma bincang-bincang bentar, lama-kelamaan dekat jadi teman. Oh, jadi sampai sekarang ya. Berarti sekarang masih HTS-an gitu. Teman-teman. Gak boleh gitu, cewek tuh gak boleh dianggurin gitu aja, Iya, Feb. udah ada yang lain. Siapa? Ada lah, gak kenal Pak. Oh. Tapi menurut Dan- pandangan lu sosok Natalia ini sesuai dengan tipe lu atau gimana? Gimana? Kenapa tuh? Tapi Kenapa? masih lah ada ini. Iya, kenapa lu bukan tipe lu tapi lu masih kayak lu berusaha effort gitu. Kan kasihan ceweknya. Feb. Lu mempermainkan loh Mm-mm. perasaan dia. Kalau dia terlalu nyamar, Wanita itu identik hatinya tuh kayak mudah lemah. Sorry ya guys, sorry ya. Oh, belum tentu. Jadi gini, Belum tentu tapi Belum tentu. kenapa Jadi- gitu? Why? kalau gua kalaupun nih gua mau sama dia itu gak bisa banget. Kenapa? Terhalang agama. Oh, agama lu. Oh, agama dia apa sih? Gua nggak tahu. Setahu gua agama dia tuh Buddha. Oh, lu Kalau gua Protestan. pantes guys, ingat cinta ke larang agama itu nggak boleh. udah paling susah tuh. Susah. Apalagi Oke, lanjutin lagi gimana? Apalagi? Nah, kalau untuk tadi kan ngomongnya usaha-usaha itu nggak ada sebenarnya. Gua cuman karena ya udah teman deket, udah gitu aja gua Oh. sikapnya. Kalau teman-teman deket gua sikapnya ya udah friendly gitu. Oke. Perasaan diundang ini buat ngomong apa ya? Kok Iya. lari dari Oh, topik ya, ya? sorry, lanjutin aja ya. Lagi. Seru. Oke. Ceritanya. Oke, kita langsung masuk ke topik kita yaitu hukuman mati. Oke, sekarang gue pengen tanyain tentang etimologi hukum yang berbasis Etimologi tentang hukuman mati itu apa artinya gitu ya ya? kan, Oh. itu apa aja? Coba dong jelasin. Ayo siapa yang mau jelasin? Kelly, Julia. Boleh, Julia. Mata gue sih yang dari jurusan hukum ya, coba yang ngomong. Dari Gimana? jurusan hukum Hukuman dulu mati, dong. hukuman mati menurut lu kayak Ya gimana? dari gitu? kita mulai dari Kelly dulu ya guys. Pandangan awal lu Udah itu ada kata hukum kan Heeh. dalamnya. Hukuman mati, hukum satu kesatuan tuh gak. Gimana coba jelasin? Pendapat gue ya, gue sih harus diadain di Indonesia. Soalnya kan belakangan ini Indonesia tuh nggak ada ya hukuman mati, soalnya udah diganti sama hukuman alternatif. Oh. Nah, Coba sekarang jelasin, lu kan sebagai anak hukum nih. Coba jelasin gimana pandangan anak hukum mengenai hukuman mati itu. gue tadi gue bilang kan hukuman mati itu di Indonesia harus ada, terutama buat korupsi di Indonesia tuh banyak banget. Nah, tapi masalahnya karena adanya perubahan hukum ini jadinya kan nggak ada nih, korupsi jadi makin menambah dong. Jadi kayak harus diadain lagi sih. Oke. Tapi tadi kan ngomong perubahan hukum ya, jadi sempat ada itu. Iya, sempat ada. Tapi yang terakhir itu adanya di 2016. Walaupun masih divonis nih sampai sekarang. Tapi nggak ada, di eksekusinya tuh nggak ada. Jadi baru masuk. jadi cuma masuk penjara aja, tapi masih belum Iya, masih pertimbangan. betul. Paling jangan sebut nama. Oke. Inisial aja. Sorry guys, sorry. Kita nggak boleh bawa politik. Oh iya. Info merek ya. Maaf. Iya. Oke, tadi kan anak hukum. Sekarang kita ke anak psikolog. Gimana nih tanggapan anak psikolog tentang hukuman mati? Oke, sebenarnya setujunya gue sama dia itu masih nggak boleh banget sebenarnya. Kenapa tuh? Sebenci-bencinya gue sama koruptor untuk mau mereka hilang dari permukaan bumi, tapi itu masih tidak boleh. Gini loh, kayak sebelum lanjutin gua sangkal dikit. Kalau koruptor tuh kan udah pasti kita bunuh. Kenapa? Dia udah ngambil uang kita. Apalagi dia gunain kekayaannya itu ibarat kayak DPR. Oh sorry, DPR kan identik Udah. dengan Kalau Iya. gampang ngomongin Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi seringkali tuh mereka tuh kayak nggak mencerminkan kepemimpinan untuk rakyat. Nah itu gimana? Sama aja dong. Oke, jadi sebelumnya gue jelasin dulu nih, kenapa menurut gue itu nggak bisa. Kalau hukuman mati itu kan ada hubungan eratnya dengan psikologis.
Ya. Nah, psikologis ini ada hubungannya juga dengan yang namanya death row phenomenon. Yang dimana itu maksudnya tuh gini, kriminal tersebut kayak penjabat yang korup gitu, Ya. itu tuh bisa terkena mental, apa namanya, serangan fisik segala macam di penjara juga. Tapi yang namanya hukuman mati itu tidak boleh banget. Soalnya mereka masih bisa kena mental, cemas, bahkan sampai pasrah untuk hidup. Di situ karena mereka udah kena vonis nih hukuman mati, udah mereka udah pasrah, nggak bisa apa-apain dong, jelas. Nah dari situ pun udah gimana ya, psikologi itu udah percaya kalau manusia itu bisa berubah dan memperbaiki diri. Nah di sini tuh juga ada sejalan dengan ajaran agama, yaitu gereja Katolik juga, yang menekankan kasih, pengampunan, dan kesempatan untuk bertobat. Yang dimana tuh kalau kita dengerin ya khotbah sedikit-sedikit, itu pasti selalu ada yang namanya tobat. Tobat ini berarti kita Berbuat dari jahat ke kebaikan. baik, ya. Nah dari situ kita juga bisa belajar kalau kita manusia bisa berubah dan tidak bisa langsung hukum mati, nggak bisa. Berarti menurut lu itu hukuman mati nggak boleh. Dan masih ada potensi untuk Berubah. Tapi kalau misalnya nggak berubah kayak si itu gimana? dan terus mengulangi kesalahan yang sama. Aduh, kalau gitu kita serahkan dengan Tuhan aja. Oke. Tuhan, kalau berubah Tuhan nggak berani kita guys. Iya. Oke. Sekarang tadi kan hukum, psikolog, udah. Sekarang kita ke anak agama dulu dong. Anak agamis. Coba gimana? Menurut lu gimana tuh hukuman mati dari pandangan lu? Hukuman mati pandangan aku sih sebenarnya itu tidak diperbolehkan ya. Karena kalau melakukan penelitian itu lebih banyak agama yang menentang hukuman mati pada yang setuju atau yang menegakkannya malah. Jadi menurut aku sih hukuman mati itu seharusnya tidak diperbolehkan ya. Karena bertentangan dengan banyak hal, dari psikologis, dan itu yang agama. Saya jelasin satu ya untuk agama yang ada di Indonesia. Pertama itu hukuman mati kalau menurut agama Islam. Oke. Sebenarnya pada agama Islam itu ada dua sisi. Ada yang pro dan ada yang kontra. Nah, kalau yang menurut pro itu sebenarnya setuju untuk hukuman mati karena menurut suatu cerita tentang perjalanan spiritual dari seorang nabi yang bernama Nabi Khidir alaihi salam, itu dia membunuh seorang anak dengan alasan bahwa jika anak itu dibunuh saat itu, anak itu bisa menyebabkan lebih banyak kehancuran. Makanya dianggapnya pilihan saat itu tepat. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau misalnya untuk agama Islam itu hukuman mati itu diterapkan jika kejahatan itu benar-benar sudah absolut salah dan tindakannya itu sudah dipastikan salah dan merugikan orang banyak. Nah kalau untuk kontra itu karena mereka percaya bahwa yang mengambil keputusan atas hukuman mati dan hidup itu, maksudnya atas kendali hidup dan mati itu hanya Tuhan yang Maha Esa. Itu salahnya. Tapi yang sekarang lebih dominan yang mana kira-kira di Islam? Kontra sih, karena mayoritas muslim tuh identik dengan nggak mau. Mayoritas. Ya, kan mereka sama-sama beriman. Ya gue setuju. Kayak yang terus itu kan dari Islam, terus ada agama lain nggak tuh? Kayak Kristen, Katolik, Konghucu. Ada, tapi sebelum ke Kristen kan Kristen Katolik itu topik utamanya ya hari ini. Saya ke topik yang lain dulu ya. Oke. Nah, kalau agama Buddha nih, Nah, ya, Dari Buddha, kalau nggak apa dulu deh, coba jelasin. Buddha itu sebenarnya lumayan simple sih. Apa tuh simpel kan dia? Nah, jadi Buddha itu ada dua sisi juga. Kalau dari agama Buddha itu kan ada yang namanya karma dan dharma ya. Karma itu kan kayak kesalahan dan tindakan kesalahan yang dilakukan orang-orang ya. Sama dharma itu kebenaran kan. Nah kalau dari Buddha itu dia sebenarnya ada dua sisi. Yang satu itu menolak hukuman mati karena Ada pro kontra juga di Buddha. iya ada.
Malah kayak hampir semua agama itu ada. Pasti ada. Yang ya. tidak ada Pasti itu cuman satu, Hindu. Oh. Coba lanjut. Nah, kalau Buddha itu melakukan hukuman mati karena hukuman mati itu sebenarnya menentang ajaran mereka yang sila pertama, yaitu bertekad untuk menghindari pembunuhan. Nah, dari namanya aja udah menghindari pembunuhan ya, berarti sebenarnya tidak boleh kan membunuh. Yang Buddha ini, yang Buddhis pasti tahu lah ya. Nah, kalau untuk sisi kontra terhadap hukuman mati itu karena orang yang menjatuhi hukuman mati, eksekutornya gitu-gitu, pejabatnya, itu malah yang akan mengalami kesengsaraan karena mereka menjatuhkan hukuman mati. Karena itu dianggap tindakan yang sangat berdosa bagi mereka. Jadi sebenarnya itu sangat tidak diperbolehkan kalau untuk membunuh di ajaran Buddha. Tadi sempat ngomong Hindu kan nggak ada pro kontranya itu gimana? Ya, Nah, gimana? kalau Hindu itu sisi pandangannya itu lebih unik. Karena kalau Hindu itu mereka sebenarnya menegakkan hukuman kematian, tetapi tetap harus berdasarkan keputusan dengan mereka itu harus melihat lebih dalam dulu ini alasannya kenapa dijatuhi hukuman mati, orangnya ada apa, orangnya bermasalah dengan kasus apa sampai dia itu harus dijatuhi hukuman mati. Jadi sebenarnya kalau Hindu itu dia tidak menentang, tetapi harus diwajibkan kalau setiap kasus hukuman mati itu dilihat dulu lebih jauh ini kenapa gitu. Kalau misalnya memang pantas ya dilakukan hukuman mati. Tetap ada tapi pikirannya masih satu, Kayak ada yang satu mungkin, tapi ada yang berbeda-beda. tapi secara mayoritas masih satu lah. Ya tadi kan Islam, Buddha, sama Hindu sudah. Oke, kita lanjut ke agama selanjutnya nih. 3 lagi ada Konghucu, Katolik, sama Kristen. Oke, kalau untuk Konghucu itu dia juga tidak menentang. Jadi kalau Konghucu itu hukuman mati itu yang penting itu sesuai dengan belas kasihan dan kesusilaan. Jadi secara logika jadi secara logika hukuman mati itu menurut agama Konghucu harus dipertimbangkan keefektifannya. Jadi benarkah kalau dijatuhi hukuman mati akan menurunkan tindakan kriminalitas di negara itu? Jadi lumayan mirip dengan agama Hindu, jadi harus dipikirkan dulu. Jadi mereka itu menggunakan pemikiran empiris. Jadi harus dibuktikan dulu apakah benar kalau melakukan tindakan kalau misalnya dijatuhi hukuman mati akan menurunkan presentasi kriminalitasnya atau tidak. Jadi tidak menentang juga sih. Nah, sekarang kan sisa 2 agama kan. Agama Kristen sama Katolik. Kristen, Katolik, kedua agama. Spesialis saya ini. Oke, Jadi- tapi sebelum itu dia jelasin dulu dong. Oh ya, Dari kasih pandangan yang gampang dulu. Sabar dulu, kamu sabar dulu dong, Den. Oke, coba jelasin soalnya dulu. Bang suka banget nih motong-motong nih. Sorry. Kalau misalnya itu sebenarnya Katolik dan Kristen itu juga sangat mirip-mirip sih untuk Dengan pendapat. Hindu, Buddha. Enggak, maksudnya Oh, satu kesatuan gitu. Kristen dan Katolik itu opininya Oh. mirip-mirip gitu Ya. tentang hukuman mati. Nah, kalau misal kan mereka ada 2 pandangan juga ya, yang satu pro dan satu kontra. Nah, kalau di Katolik itu sebenarnya hukuman mati itu diperbolehkan kalau dalam kasus-kasus di mana kejahatannya itu sudah sangat-sangat serius. Nah, tapi presentasi keseriusannya ini harus dipastikan dulu apakah benar-benar orangnya itu melakukan tindakan itu atau tidak. Jadi harus dilakukan investigasi lebih lanjut. Terus dan kriteria satu lagi itu kalau hukuman mati itu benar-benar satu-satunya jalan supaya orang ini itu tidak malah melakukan kejahatan, malah melakukan banyak kejahatan, nanti malah merugikan orang lain kan lebih repot. Nah, kalau untuk kontranya itu karena hukuman mati itu sebenarnya tidak manusia ya, tidak manusiawi ya, karena kita secara tidak langsung itu berarti membunuh atau mengambil hak hidup orang lain. Nah, jadi hukuman mati di agama Katolik itu dianggap tidak manusiawi kalau di sisi kontranya. Nah, untuk Kristen itu juga sama. Kristen itu hukuman matinya ada 2 ya, 2 pandangan. Nah, ini sebenarnya sih mirip-mirip juga kayak agama Katolik, karena kalau misalnya mereka benar-benar pantas untuk jatuhi hukuman mati karena kejahatannya, ya
sudah divonis. Kalau misalnya tidak, Simpel itu ya. Oke, udah. kalau misalnya sisi kontranya itu karena menurut mereka itu hukuman mati itu tidak efektif untuk menumpas kejahatan. Manusia lebih nggak efektif. Kalau Karena dikatakan itu nggak efektif. benar sih, balik lagi ke sisi manusia ya, personality mereka itu gimana kan kita tidak tahu. Oke. Makanya ke Denison ya tadi ya. Mau lanjutin kan. Udah. Jadi ya apa ya? Agama kan udah mumpung kita lagi bicara agama, nah ada ahlinya nih. Sekarang kita masuk nih ke Denison, Jong jelasin gimana Oke. agama. Jadi pertama ya tentang pandangan agama Katolik tentang hukuman mati itu tadi sempat dijelasin sama Julia kan kalau masih ada sisi pro dan sisi kontra. Tapi Betul sekali. sebenarnya di sisi pro mendukung hukuman mati itu di mana kayak jika kejahatannya serius banget bakal dipertimbangkan. Sebenarnya sekarang udah hampir nggak didukung lagi karena ada keluaran baru di Katekismus Gereja Katolik dari Paus Fransiskus di mana maksudnya vonis hukuman mati itu mau diabolisi secara seluruh-meluruh. Jadi tidak ada yang namanya hukum mati lagi. Itu ada di Katekismus Gereja Katolik dari 2018. Tapi gue juga ngerti kalau kenapa kayak sempat ada pikiran pro tentang hukum mati ini karena dari sejarah ya kita kan di abad berapa sekarang 21. 21. Abad 21 ini kan sudah tidak ada yang namanya nggak pernah denger lah hukum mati dari Gereja Katolik, nggak pernah. Ya belum ada sih untuk sekarang sih belum ada. Tapi sebenarnya pertama-tama sempat ada. Kapan tuh? Gereja Katolik itu vonis hukuman mati sempat ada dipertimbangkan. Jadi pertama ya pas abad 1 sampai 4 kan itu adalah gereja perdana. Jadi Ya, Katolik itu baru muncul. Pas zaman gereja perdana itu sebenarnya Katolik itu masih agama yang dikejar-kejar, jadi agama yang masih kurang diterima dalam masyarakat gitu. Tapi mulai dari abad keempat sampai abad ke-20-an, Santo Agustinus sama Santo Thomas Aquinas itu mempertimbangkan hukuman mati karena agama Katolik dan Kristen itu bukan agama yang dikejar-kejar lagi. Maksudnya itu kayak Udah mayoritas kan? iya udah mayoritas, jadi Ya. kekaisaran, raja-raja Udah pasti. udah pakai mayoritas agamanya Katolik sama Kristen. Identik kalau dulu ya kan. Kalau sekarang mayoritas semua agama ada. Dan alasan mereka itu juga simple. Jadi alasan mereka itu yang paling utama ya dari analogi medis. Kalau misalnya kalian punya satu jari yang hancur, kena infeksi, tentu infeksi itu kan bakal berjalan kemana-mana kan, Seluruh tubuh. ujung-ujungnya satu tangan kena, ujung satu tubuh. Jadi pikiran Thomas Aquinas dan Agustinus ini untuk memotong satu jari itu agar yang lain itu aman, gak kena infeksi. Kalau kita bawa ke persepsi kejahatan ya, jadi misalnya ada satu orang yang melakukan kejahatan di satu masyarakat, jadi yang penjahat ini dianggap sebagai yang kena infeksi. Supaya infeksi ini gak menjalar ke masyarakat yang lain, infeksi ini dihilangkan sebelum menyebar ke masyarakat lain. Makanya jadi dari analogi medis gitu. Tapi kalau dari analogi sosial ya mudah banget, tinggal ngomong aja demi kebaikan bersama, begitu aja sih. Dan mulai dari abad 20-an tadi kan Sekarang ya abad 20-an sudah mulai yang namanya udah nggak ada lagi mati. Dan sebenarnya alasannya itu mudah ya. Sebenarnya gereja Katolik itu nggak melepasin pandangan mereka tentang hukuman mati, tapi yang ganti itu adalah teknologinya. Jadi di abad-abad pertengahan itu kan penjara-penjara itu masih pada jelek-jelek. Ya, Jadi misalnya kalau penjahat yang kriminal gede banget, lu coba penjarain, kaburnya gampang. Tapi kan kalau di abad sekarang ada yang namanya kayak maximum security gitu. Jadi tahan, diliatin 24 jam. Ada supaya- penjaganya ya, lah. ada penjaganya sendiri. Bawa pistol tuh hati-hati guys. Gitu ya. Jadi mulai saat itu karena teknologi mulai berubah, gereja Katolik ujung-ujungnya memikirkan bahwa penjara ini sudah bagus sistem penjaranya. Jadi kita nggak perlu yang namanya hukum mati dan memberikan mereka kesempatan untuk bertobat.
Dan secara keseluruhan Gereja Katolik ini memandang hukuman mati itu sebenarnya kalau dari kitab-kitab ya, dari ajaran Tuhan itu sebenarnya tidak boleh. Karena pertama ada penekanan dengan 10 perintah Allah, pasti ada dengan namanya jangan membunuh. Jangan Mau membunuh yang lain, mau membunuh diri sendiri. Karena ini ada ayat yang menyebutkan bahwa manusia itu datang dari tanah, dibuat dari Allah, dari tanah dan kembali ke tanah. Ya. Pernah kan dengar cerita Adam dibuat dari apa? Ya. Tanah. Dari tanah kan, Pasti ujungnya bakal kalau udah meninggal pasti ke tanah lagi. kembali ke tanah lagi. Jadi pada intinya yang membuat manusia itu kembali ke tanah itu bukan diri mereka sendiri, tapi Tapi Allah, tapi Tuhan. Benar sekali. Dengerin ya. Oke guys. Sangat jelas ya. Sangat jelas. Dan juga ya, pembunuh. Kalau kalian pernah dengar cerita Kain sama Habel kan? Ya, yang Kain sama Habel, Kain itu membunuh Habel Habel. dengan pakai batu, dan Kain itu dicap sebagai pembunuh pertama dalam di- dunia. dalam dunia, ya. Dan tindakan Tuhan kepada Kain itu bukan membunuh, tapi memberikan Kain itu kesempatan untuk bertobat sendiri. Jadi dari ajaran Tuhan Sampai sekarang. emang dari Ya, kayak ya, gitu. Tuhan. Pokoknya dari ajaran Tuhan, hukuman mati itu sebenarnya nggak ada. Semuanya punya kesempatan untuk bertobat. Tapi mungkin ya dari situasi dunia yang datang-datang dari perang dunia 1-2 gitu kan, mungkin ada pikiran dari Gereja Katolik untuk mempertimbangkan bahwa hukuman mati itu ada sisi pantas. Jadi sisi pro kontranya memang ada. Tapi sejak 2018 sudah diusahakan untuk diabolisi dan diajarkan. Itu aja sih. Oh, tuh guys, seputar hukuman mati dari anak hukum, agama, dan anak psikologi. Gimana jadi menurut kalian ya? Kita nanya kesimpulan menurut kalian. Kalau menurut kita tuh kayak gitu guys. Oke, sekian dari talk show kami untuk hari ini. Terima kasih Pak Cahyo dan teman-teman. Bye-bye. Dadah.